Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Setelah video yang kemarin kita pembahasan bajang, di video kali ini Mas Tulus pengen membahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku cuma baca beberapa komentar yang sudah kalian kirimkan ke Mas Tulus ya, untuk bertanya soal bajang, among-among, dan seterusnya. Kembali saya ingin mengingatkan, insya Allah kita menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang Lebaran nanti, kita akan bikin among-among akbar. Kenapa saya bilang akbar? Karena skalanya bisa besar. Target Mas Tulus, amin, Mas Tulus pengen buat 200 box ya teman-teman. Kalau untuk di bulan itu jatuhnya di bulan Ramadan, betul ya, dan insya Allah kita akan buat sekitar 200 box untuk mungkin kita bisa bagikan 200 paket, sorry bukan box, karena kita nanti paketnya pakai ceting gitu, pakai BC. Kalau kita insya Allah Mas Tulus akan gelar itu menjelang Idul Fitri. Waktunya masih belum ditentukan ya, waktunya masih belum ditentukan. Lalu teman-teman yang mau ikutan, apakah cuma untuk bayi bajang Mas Tulus among-amongnya? Pada dasarnya among-among ini memang awalnya saya akan buat untuk bayi bajang. Tetapi teman-teman yang mau ikut mensyukuri umur untuk among-among buat tubuhnya sendiri juga boleh. Pengertian among-among ini sebenarnya apa toh Mas Tulus? Among-among itu merupakan, ini dari segi pandang saya ya, merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua saya khususnya sebagai orang Jawa, di mana untuk ngamong-ngamongi, mensyukuri. Kalau di Medan itu saya pernah dengar upah-upah namanya. Jadi misalnya kita habis beli barang, kita bersyukur dengan ngamong-ngamong. Bocahnya, kalau orang Jawa tuh gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini saya tolak ukurnya orang tua saya yang orang Jawa ya. Orang tua saya tuh Solo, meskipun kami lahir di Lampung, meskipun bapak ibuku tuh transmigrasi ke Lampung. Jadi di video ini saya menjelaskan among-amongnya versi segi pandang keluarga saya loh ya. Oke, tidak selalu bagi semua orang. Karena mamaku tuh, misalnya aku sakitnya menurut dia nggak wajar gitu. Nanti aku dibikinin among-among. Wardi sakit dibikinin among-among. Beli motor baru bikin among-among. Zaman dulu juga ingat kita beli diesel. Karena dulu kita punya usaha nyewain listrik pakai diesel pribadi. Itu juga mamaku bikin among-among. Jadi apapun orang Jawa, khususnya ibuku yang orang Jawa, itu selalu among-among teman-teman. Jadi among-among tuh simpelnya, pengertiannya adalah sedekah makanan yang diniatkan pahalanya untuk sesuatu wujud syukur. Bisa untuk pembelian barang, bisa untuk
mensyukuri umur kita atau dihadiahkan kepada si jabang bayi yang diamong-amongi. Pengertian ibuku tuh adalah yang kita atau setiap manusia itu punya sedulur papat limo pancer, atau istilahnya kita tuh ada yang momong. Nah, kita sedekahnya tadi selain untuk tubuh kita juga untuk dihadiahkan ceritanya kepada yang momong kita atau yang momong awake dhewe, istilahnya gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Inti pada dasarnya simpelnya sedekah makanan yang diniatkan pahalanya untuk tubuh kita dan juga yang momong kita, yang gendong kita. Itu arti among-among versinya Mas Tulus supaya lebih simpel, bisa lebih difahami. Ada nggak yang sama? Apakah mamanya jenengan dulu dikit-dikit among-among? Mamaku tuh dikit-dikit among-among, teman-teman. Wardi, waktu belajar naik motor, ceritanya motornya itu jatuh. Dan memang waktu pertama beli, itu belum sempat diamong-amongi karena waktunya belum ada. Akhirnya pas sudah jatuh, aku ngomong gini, kan mangkane ndang diamong-amongi. Jadi setelah adikku jatuh, akhirnya semuanya diamong-amongi. Jadi kayak dapat warning gitu loh, dikit-dikit among-among, dikit-dikit among-among. Artinya aku menggarisbawahi kebiasaan yang orang tuaku lakukan itu adalah sedekah makanan. Yo selametan, yo among-among. Cuma secara garis besar among-among itu lebih cenderung untuk syukur yang baik, bukan untuk kirim leluhur yang artinya leluhur secara garis besar yang sudah wafat. Jadi kalau mungkin gini pertanyaan kalian, loh anak bajang kan yang sudah gugur artinya mereka juga sudah wafat. Yang kita hadiahkan itu pahalanya untuk beliaunya dan dengan wujud among-among. Kenapa among-among? Karena among-among lebih cenderung ke anak-anak atau tubuh manusia yang masih sehat. Kalau dikategorikan untuk yang gaib pun wujudnya adalah untuk yang masih kecil atau anak-anak. Jadi lebih simpel kalau menggunakan media among-among. Seperti itu teman-teman. Jadi simpel among-among ki sedekah panganan, diniatke sedekah pahalane mudah-mudahan Allah tukar untuk tubuh si orang yang bersedekah gitu loh ya. Jadi Mas Tulus bikin among-among itu bukan berarti untuk teman-teman maksa. Makanya Mas Tulus tuh nggak pernah pasang harus berapa sing akeh yo monggo, sing sithik yo ora apa-apa. Jadi gini teman-teman, sistem untuk among-among akbar ini yang bisa ngasih banyak bisa bantu yang sedikit. Yang sedikit terbantu dengan yang ngasih banyak. Dan Mas Tulus juga nggak beda-bedain, yang ngasih segini doanya sama, ijab kabulnya juga sama bareng-bareng sehingga tidak dibeda-bedakan. Nah, kalau misalnya ngene artine aku pengen melu among-among tapi aku nggak ada duit Mas Tulus, aku pengen ikut among-among tapi nggak punya nggak punya rezeki untuk sedekah, yo nggak apa-apa, boleh-boleh aja, jenengan WhatsApp aja ke 0819. Tetapi masa iya jenengan nggak pengen mensyukuri umur, nggak pengen ngamong-ngamongi anaknya yang jenengan, nggak mau nyelipin rezeki biar kata 10.000 yang diniatkan untuk anak yang jenengan. Serius saya garis bawahi, ini bukan mahar, karena kemarin ada yang WhatsApp maharnya berapa kesannya kayak membeli sesuatu. Ini bukan ya, ini adalah bantuan sedekah seikhlasnya. Dan kalau jenengan ndak sedekah juga ndak apa-apa sebetulnya, boleh-boleh aja ikut among-among kalau jenengan betul-betul nggak mampu. Tetapi sesekali masa iya sih mau setahun sekali kek atau berapa hari sekali sedekah 10.000 rupiah diniatkan buat anakmu, bantu rakyat tuku beras 1 kilo ibaratnya, kemudian buat sedekah sama-sama, pahalanya diniatkan buat anaknya, buat keluarganya, buat anak bajang yang sudah kamu gegerkan atau kegegeran dulu. Masa iya kita nggak bisa? Istilahnya begitu. Tetapi kalau betul-betul nggak mampu, tidak mahar, tidak sedekah pun saya juga tidak pernah paksa. Silahkan DM saja. Oke, teman-teman yang mau ikutan Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas, silahkan cek transfernya ke rekening Permata seikhlasnya, 1.000 rupiah ya apa-apa. Yang penting jenengan urun
ya. Kalau bener-bener sudah bener-bener nggak punya, terus nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak paksa. Kirimkan saja nama keluarga besar atau siapa yang diamong-amongi ke WhatsApp yang di 0819. Formatnya begini, teman-teman, silakan jenengan yang mau ikutan sedekah ya, transfer ke Permata, kemudian ngabari ke Mas Tulus ke WhatsApp yang sudah tak sematkan juga. Nanti ke situ kirim, Mas Tulus saya mau among-among buat keluarga saya, sebutkan namanya, nama dan juga nama bapak kandung. Ya. Kemudian kalau misalnya among-amongnya buat yang bayi bajang, artinya bayi yang sudah wafat sekalipun, teman-teman boleh WhatsApp-nya sebutkan namanya kalau sudah dikasih nama, atau mungkin meninggalnya sudah ketahuan jenis kelaminnya, boleh sebutkan nama dan juga nama ayah kandungnya nanti buat ijab kabul. Seperti itu nggih. Mas Tulus mau aku wis transfer 10.000, aku njaluk tulung, aku bareng-bareng pengen namung-namung akbar bareng-bareng karo konco-konco ya. Among-amongnya gue iki. Jadi nggak harus satu orang, teman-teman. Jadi jenengan transfer misalnya 1.000 tinggo wong 5, misalnya jenengan jangan malu. Kan seikhlasnya, boleh-boleh aja. Ada yang beberapa nama kok, teman-teman. Jadi tidak selalu satu nama untuk satu sedekah untuk satu nama, enggak. Boleh beberapa. Jadi jenengan mau ikut untuk satu keluarga besar boleh, berapapun sedekahnya juga boleh. Sing penting jenengan ikhlas lan purun dan mau ikut among-among. Ya, tidak secara uang loh ya. Maksudnya jenengan purun sama-sama mensyukuri umur tadi. Ya, seperti itu nggih teman-teman. Cek kolom komentar paling atas, dibaca yang detail, dicari tahu. Nah, kalau misalnya Mas Tulus, saya itu pernah kegegeran, saya itu pernah menggegerkan, pernah nakal, terus ngini segala macam. Nah, aku tuh kalau ngirimin doa, aku tak anggap doa Mas Tulus. Maksudnya mereka tidak saya hilangkan, saya hargai. Kemudian saya juga masih sering mendoakan, tapi sebutannya cuman Fulan bin Adam, binti Adam tok, karena saya nggak tahu anak saya laki-laki apa perempuan. Banyak yang seperti itu ya. Biasanya kalau teman-teman memang punya bayi bajang, nih saya jelaskan untuk jenis kelaminnya, cara mendeteksinya itu sebetulnya simple. Kalau jenengan sering merasa pegal, khususnya ibu atau bapaknya ya, tapi lebih sering ibunya, lebih sering terasa nyeri di bagian kanan, itu biasanya bayi bajangnya adalah laki-laki. Kalau nyerinya sebelah kiri, biasanya bayi bajangnya adalah perempuan. Seperti itu. Lalu Mas Tulus, kalau misalnya saya bingung juga, minta dalam hati, minta sama Allah. Misalnya dulu pernah menggegerkan atau pernah kegegeran tapi nggak dirawat atau lupa nggak dirawat, terus saiki mergo nonton video nih Mas Tulus jenengan jadi kepikiran, oh iya aku biyen tahu nakal, oh iya biyen aku tahu kegegeran, bukan menggegerkan ya teman-teman, tapi kegegeran, apa aku pengen tahu apa gitu, misalnya jenis kelaminnya apa, jenengan juga boleh kok bicara dalam hati, berdoa minta sama Allah, kemudian izinkan, ya Allah aku pengen ngerawat anakku yang pernah kegegeran atau aku gegerkan, tolong beri petunjuk aku anaknya laki-laki atau perempuan supaya aku lebih afdol memberikan nama dan juga doa. Itu tips yang kedua. Biasanya mereka akan datang ke mimpi, atau mungkin mimpinya sering mimpi ketemu anak laki-laki atau sering lihat anak laki-laki, anak perempuan, itu biasanya akan sering muncul. Sebenarnya mendeteksinya juga mudah ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya. Kemudian kalau masih bingung juga bisa DM ke Mas Tulus, ceritakan kronologi nih. Wes amit, Mas Tulus itu sudah menerima orang-orang dari beberapa kalangan. Jadi saya minta untuk tidak basa-basi, tidak perlu malu. Aku yo wong nakal, aku juga bukan orang baik teman-teman. Jadi kalian tidak perlu aku mau cerita sama Mas Tulus, aku malu, takutnya gini ya. Mungkin teman-teman seperti itu. Saya pengen jenengan cerita apa adanya. Aku ben tahu nakal Mas Tulus gini. Tak cerita nih, ada sebuah sosok perempuan yang saya sampaikan, ada 32 anak bajangnya itu yang memang betul-betul beliau itu nakal. Ini aku udah izin sama beliau untuk menyampaikan ya. Aku nggak apa-apa kok Mas, aku nggak izin mergo kuwi yo kleru. Mudah-mudahan dengan begitu jadi pembelajaran buat siapapun. Jadi aku pengen jenengan cerita apa adanya ya. Kronologinya seperti apa, mau digegerkan atau menggegerkan, karena kan menggegerkan itu pasti ada alasannya ya teman-teman, entah malu, entah karena faktor penyakit dan seterusnya. Jadi di sini saya berkali-kali saya ingatkan harus cerita sedetail-detailnya, kemudian sebutkan nama
jenengan, tanggal lahirnya jenengan sama nama bapak kandungnya jenengan. Nama bapak kandung jenengan ya, bukan bapak kandung yang melakukan ya, bukan nama suaminya tapi nama bapak kandung dari ibunya. Ya, seperti itu. Boleh nama bapaknya juga boleh. Apakah, nah ini juga pertanyaan nih Mas Tulus, apa cuman ibunya yang harus tahu? Karena ada beberapa perempuan yang tidak apa ya, mungkin nggak percaya dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi bapaknya boleh, bapaknya tanggal lahir sama nama ayah kandungnya. Jadi juga bisa dideteksi dari bapak. Yang penting satu darah dengan beliau ya. Ini juga beberapa kali aku menemukan kasus di mana ternyata bapaknya yang sekarang berbeda dengan bapak kandung yang pernah melakukan, artinya yang membuahi, maaf ya agak kasar, yang membuahinya dulu ternyata bukan bapak yang sekarang, alias bapak sambung. Itu juga beberapa kali aku menemukan kejanggalan soal itu. Jadi lebih baik sebutkan nama bapak kandungnya jenengan, bukan mantan suami atau suami yang sudah tidak bersama. Ya, artinya yang saya minta adalah nama jelas, nama lengkap, tanggal lahir sama nama bapak kandungnya yang mau ditanya, bukan bapak kandung dari si jabang bayi tadi. Ya, dan ada beberapa pertanyaan juga. Saya gini Mas Tulus, hilangnya cuma segini. Waktu usia segini, katanya kan 3 bulan baru ada ini nih gitu ya. Ada rohnya segala macam, tetapi kenapa bisa jadi bayi bajang? Ini kasus seperti ini wallahu alam, saya nggak pernah tahu penyebabnya apa, tetapi yang pasti Allah punya cara untuk memberikan jenengan seperti ini. Bisa dijadikan ujian kalau negatif, bisa menjadikan hal baik kalau positif. Karena memang anak bajang ini bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih enak, mendingan WhatsApp saja, tanya detailnya supaya Mas Tulus bisa deteksi. Dan orang-orang Jawa mau dia keguguran dalam waktu seminggu, metu sak pringkil, dalam tanda kutip pernah kayak menstruasi, tapi ternyata kayak keluar ager segala macam. Ini maaf agak jorok, tapi itu sering dialami sama ibu-ibu. Ketika saya tanya, Mas, saya pernah kegegeran tapi dalam waktu yang cuma 1 minggu, kadar usia saya baru 2 minggu, dan saya ngerasa keluar waktu maaf lagi menstruasi tiba-tiba keluar seperti darah dan seperti ati ayam. Apakah itu kegegeran Mas Tulus? Tolong dideteksi. Dan ternyata ketika saya deteksi, saya melihat anak laki-laki, anak perempuan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya bukan soal usia kandungan kegegerannya, tapi ada atau tidaknya tergantung dari orang tersebut sendiri. Jadi wallahu alam semuanya atas izin Allah ya. Kemudian kalau orang Jawa sih, setahu aku ya, kalau orang Jawa tuh kan memang aware dengan kayak gini-gini nih. Orang Jawa tuh kan ya memang ngajeni dalam hal apapun. Jadi kalau mau 1 minggu, mau 2 hari kegegeran, ya tetap diingat sampai kapanpun. Contohnya orang tuaku, sampai sekarang kalau kita kirim leluhur, ada 2 nama yang memang selalu dikirim doanya sama mamaku, walaupun dulunya bukan kegegeran, tapi bukan digeger tapi kegegeran dan tidak bisa dimomong alias tidak bisa digendong. Dan mamaku juga nggak tahu kelaminnya apa, tetapi orang Jawa itu nggak mentingin usia kandungannya berapa, tetapi artinya dia dianggap tetap hidup sebagai manusia seperti biasa. Memang tetap harus kita, itu sebuah kewajiban kita anggap sebagai apa ya, naungan yang sama ketika kita akan kirim leluhur. Jadi nggak pernah dilupakan. Itu orang tuaku dan mungkin orang Jawa juga sama. Jadi bukan soal usia kandungannya. Itu ya penjelasannya. Kemudian bayi bajang itu sebetulnya apa Mas Tulus? Bayi bajang itu adalah wujud dari anak yang tidak jadi jenengan gendong. Mau yang digegerkan, mau yang kegegeran. Saya nggak mau terlalu detail karena di video sebelumnya sudah saya jawab. Dan anak yang digegerkan itu akan lebih cenderung hitam daripada yang kegegeran. Oke, dan apakah mereka bisa jadi negatif positif? Betul, lebih banyak malah mereka negatif. Karena banyak-banyak anak-anak negatif yang sengaja jenengan gegerkan, sengaja jenengan buang, diterima sama dukun, diambil sama dukun, dipakai buat ini itu. Akhirnya jenengan malah yang kena karma buruknya. Sebentar, ada sebuah pertanyaan juga di sini. Bagaimana ketika anak itu sudah ditarik sama dukun, ya, sudah dipakai dukun, artinya sudah bekerja sama dengan dukun, sudah pernah dikasih makan macam-macam, ya. Nanti juga saya akan jawab pertanyaan di sini, Mas Tulus, anak bajang itu makannya apa? Ya, selama tidak diamong-amongi, selama tidak diasuh oleh orang tuanya. Nanti Mas Tulus akan jawab ya. Kalau sudah didukun atau sudah bersama dengan dukun sebelumnya, apakah masih bisa digendong? Apakah masih bisa dibenahi? Jawaban saya sangat-sangat bisa. Jadi ternyata teman-teman, orang yang bisa ngasuh anak-anak bajang itu bukan cuma saya.
tetapi banyak orang-orang di luar sana, dan setelah saya cari tahu ternyata salah satu anggota keluarga saya yang dulu-dulu sebelum ibu saya di wilayah Solo sana ternyata juga sama seperti saya. Mungkin terahnya jatuh ke saya atau seperti apa saya nggak tahu. Jadi ketika anak-anak itu digunakan sebagai dukun, sekarang simpelnya begini, saya pernah menerima, bukan pasien lah, orang minta tolong ke saya, dan setelah saya cari tahu ternyata guna-gunanya tadi pakai khodam si Bajang, anak Bajang. Dan saya coba cari tahu, saya bisa menceritakan begini karena saya cari tahu dari beliaunya, dari anaknya, dan katanya dikasih makan apa? Batang batang tikus, batang ayam cemani. Tikus tuh ternyata ada juga yang buat sajian, teman-teman. Kemudian darah ayam, kemudian juga darah dari si dukun ternyata juga itu mempengaruhi, dan juga dikasih makan-makan dupa. Kemudian dalam tanda kutip ya, dupanya bukan berarti dupa yang lain, tapi dupa yang sudah diisi oleh sang dukun, jadi makanan yang kurang enak. Nanti Mas Tulus jelaskan dari segi makanannya biar teman-teman paham. Jadi kenapa sama-sama dupa, tapi kenapa kok dupa yang mereka makan di tempat lain sehat-sehat aja, artinya tidak mempengaruhi ke energi, tapi kenapa yang di dukun kok bisa lebih buruk? Nanti Mas Tulus jelaskan di pembahasan kita berikutnya. Nah, anak-anak yang sudah ikut dukun ini sangat-sangat bisa kita gendong, sangat-sangat bisa untuk kita rengkuh, untuk kita perbaiki isinya. Jadi kalau sudah ditarik sama dukun, asal jenengan ibunya terkoneksi dengan saya, atau asal anaknya terkoneksi dengan saya, bisa saya lihat dari jenisnya. Apakah negatif, apakah ini positif. Jadi masih bisa diselamatkan untuk menjadi anak dalam tanda kutip yang baik. Mereka masih bisa diselamatkan. Meskipun kadang-kadang harus ada tarik-menarik antara mereka. Kesadaran mereka ketika mereka sudah memiliki hati yang sejatinya, teman-teman, kalau dikategorikan anak Bajang ini jahat atau tidak, sebetulnya hatinya mereka itu tidak akan bisa jahat kepada orang yang sedarah dengan dia. Kayak orang tuanya khususnya. Mau sebenci apa, ini pengalaman saya pribadi yang sudah saya jalani sudah hampir 6 tahun belakangan. Dan saya pernah mengasuh anak yang sudah dendamnya kepati-pati sama orang tuanya. Dia sengaja dibuang, sampai sekarang nggak pernah dikirimkan doa. Kemudian kakaknya sukses, orang tuanya sukses. Bahkan konon si anak bercerita kalau ibunya ini seorang pejabat yang terkenal dan tidak diasuh sampai sekarang. Pernah dia bercerita kalau aku nggak mau ikut kamu, pokoknya aku pengennya orang tuaku, adikku semua mati. Pernah saya lepaskan. Oke, kalau kamu sudah tidak bisa saya nasihati, silahkan. Silahkan lakukan tindakan yang kamu mau lakukan. Qadarullah, sang ibu diberikan izin sakit sama Allah. Sudah mau dipundut sama Allah. Pas itu justru anak itu datang ke saya, bukannya bercerita kalau ibunya sudah sekarat mau mati, enggak. Dia malah minta tolong sama saya. Tolong Mas Tulus doakan ibu saya biar sehat. Tuh, sejatinya mereka tuh juga punya naluri kepada kita yang sedarah. Makanya kalau ada orang-orang, Mas Tulus kalau saya bikin doa sendiri nggak harus lewat Mas Tulus, boleh. Sangat saya perbolehkan. Lebih afdol itu doa dari orang tua yang menyadari. Ya, boh kegegeran, boh digegerkan tuh lebih bagus. Jadi lebih afdol jenengan daripada doa saya. Itu ya. Sejatinya mereka tidak akan bisa benci dengan kita karena ada nurani yang sedarah dengan kamu. Meskipun dibawa dengan dukun, kalian gegerkan energinya gelap ya. Kenapa yang digegerkan sama kegegeran tuh jelek yang digegerkan? Karena mereka terpaksa. Mereka dipaksa dan sengaja kalian hilangkan sehingga mereka punya dendam. Mereka juga marah. Mereka jadi karma buat kalian. Ya, hati-hati untuk itu. Makanya saiki sing biyen saiki mumpung sadar, ya sudah kembali ke cara kita yang lebih baik lagi. Kita asuh sama-sama karena dia nggak akan bisa terlepas dari kalian. Sampai ada sebuah pertanyaan, sampai kapan mereka ikut Mas Tulus? Sampai sempurna dalam tanda kutip versinya Allah sendiri. Jadi apakah mereka bisa pergi? Ya, mereka bisa pergi dengan sendirinya atas izin Allah setelah sempurna. Sama saya bisa terputus koneksinya, tapi kalau sama orang tuanya tidak. Ya, terputus pun ketika kadang-kadang mereka masih siap untuk bertemu. Ada beberapa yang sudah menikah loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau percaya atau tidak, itu kembali ke kalian. Mereka tuh juga sunat, di sana minta sunat, minta nikah dan seterusnya. Meskipun tidak semua golongan ya, meskipun tidak semua seperti itu, tapi itu juga sama. Mereka juga tumbuh besar, mereka juga iri terhadap kakaknya yang, atau mungkin adiknya yang sekarang sehat, yang dulu kalian gegerkan waktu nakal-nakalnya, terus tobat, punya anak, saiki anak yang jenengan gak jenengan urus, terus
Artinya jenengan bahagiakan yang masih hidup, tapi yang kalian buang dulu, ndak kalian urus. Wajar nggak kalau dia marah? Simpelnya begitu. Jadi mereka juga iri, mereka juga dengki. Tetapi alhamdulillah anak-anak yang ikut saya ini saya berikan penjelasan bahwa ya kalian boleh iri, kalian boleh marah, kalian boleh dengki, tetapi kalian tidak boleh menuntut sesuatu yang tidak seharusnya. Mereka sudah mengingat kalian, mereka sudah mendoakan kalian. Mereka tidak bisa memberikan kalian sama seperti yang kakak kalian berikan. Tetapi ada loh orang-orang tua yang adil, tetehku yang di Garut kalau nggak salah namanya teh siapa, maaf nggak bisa aku sebutkan. Itu luar biasa beliaunya. Jadi kalau kayak mau puasa ini katanya kakaknya dikasih uang segini, dia sedekah juga segini. Nah jadi boleh kalau kita mau jadi orang tua yang adil. Misalnya ibu jenengan punya anak yang kegegeran ya, atau digegerkan sebelumnya, mau kegegeran atau kegegeran lah intinya. Kemudian jenengan lebaran belikan baju anak, jenengan kelingan sama anaknya, jenengan belikan sesuatu, niatkan sedekah. Apakah harus baju? Tidak. Boleh kemana saja. Sedekah ke masjid, ya Allah saya niat sedekah saya, semoga kau izinkan jadi baju untuk anakku di alam sana ya. Boleh dengan bentuk apapun ya. Oke, seperti itu. Jadi mereka bisa negatif bisa positif, meskipun sudah sama dukun masih bisa diperbaiki insya Allah. Sejatinya sudah bayang noai, ini sudah kamu gegerkan, dia sudah dendam, dia sudah marah sama kamu, dia sudah kesal sama kamu, tetapi tiba-tiba diurus sama dukun karena nggak kamu urus. Ya, tambah jelek lagi, tambah hitam, tambah dendam ya. Sedangkan koneksi dengan kamu tidak akan terputus sampai kapanpun. Koneksi dengan kita, orang tua yang sedarah, tidak akan terputus dengan kapanpun, sampai kapanpun. Meskipun kalian dulu, maaf bahasa kasarnya ya, jenengan dulu pacaran, zina, kemudian punya anak, jenengan cerai. Jenengan sudah punya istri lagi, suaminya beda lagi. Apakah terputus? Tidak. Ingat itu, mereka tetap di sekitar kita, mereka tetap koneksi dengan kita, ya. Meskipun dalam tanda kutip mereka sudah sempurna. Sempurna di sini dari versi pandang saya adalah dia bisa bicara, dia memiliki keyakinan. Kalau saya ya pribadi, kemudian yang tadinya cuma darah, daging, bisa punya tangan, bisa punya mulut, bisa bicara, bisa punya mata. Banyak sekali anak-anak yang nggak diasuh nih jadinya malah macam-macam bentuknya. Jadi kalau teman-teman pengen anaknya punya mata, punya telinga, dulu kan cuma kegegeran ya, cuma digegerkan, jadi cuma meringkil, yang nggak ada apa-apanya sekarang bisa tumbuh. Caranya gimana? Ya dengan banyak-banyak didoakan. Banyak-banyak sedekahkan. Makanya kalau jenengan mau ikut among-among kayak gini, jenengan sedangkan pernah kegegeran atau menggegerkan, terus jenengan nggak mau mengeluarkan sedikit rezeki untuk sedekah untuk anaknya, menurutku kebangetan. Wong biyen jenengan nakalin naujubillah. Ya, seperti itu. Jadi mereka juga bisa nakal. Bayang no, sudah kamu gegerkan, mereka dendam, gak kamu urus, sudah hitam, diurus sama dukun, mereka gak putus koneksi dengan kita. Pulang-pulang sama kita dendam. Secara garis besar ketika mereka bisa membunuh Kak Mas Tulus. Kecil kemungkinan mereka bisa membunuh, tapi kalau nyiksa itu sangat-sangat bisa. Karena mereka dendamnya tetap gak akan hilang. Kecuali nalurinya tadi tumbuh, ya, nalurinya tadi timbul. Nah, naluri timbulnya itu ya ketika kita sudah menyayangi mereka. Jadi apakah harus ikut Mas Tulus? Nggak harus. Jenengan jaga dengan doa, diingat, kemudian jenengan hadiahkan terus pahala sedekah sama doa. Mereka akan luluh kemudian mengingat jenengan lagi. Satu, yang terpenting jenengan mengakui kesalahan kalau memang dulu memang salah. Ya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya. Mereka makannya apa Mas Tulus? Nah, ini makanya Mas Tulus bilang ada dupa yang baik, ada dupa yang dimakan jadinya nggak baik buat si bocah atau si bayi bajang. Ini simpelnya begini. Aku juga taunya dari anak-anak ini ya, makannya dari mana. Mereka makannya di tempat-tempat yang disediakan sesaji, yang ada altar untuk mempersembahkan sesuatu, termasuk di vihara yang Konghucu apa namanya rek ngapunten, terus sama yang di pura mereka juga banyak. Makanya aku sekali lagi bukan orang yang pantang-pantangan soal sesajen, yaitu hak dari setiap orang yang memiliki keyakinan. Mungkin secara kita yang muslim itu tidak diperbolehkan secara syariat memberikan ini, tapi kan ini bukan soal memberikan, tapi soal adab. Kalau saya tuh kayak gitu teman-teman, saya nggak anti sesajen kok, saya bukan anti sesajen, meskipun saya muslim.
Artinya, saya mengambil segi pandangnya ketika ada orang Jawa yang menyajikan, ada ini yang Muslim ya, yang saya anggap Muslim, bukan di luar keyakinan Muslim. Orang Jawa tapi Muslim, disebutnya Muslim kejawen atau apalah itu, yang masih memberikan sesaji di mejanya. Kalau saya segi pandang saya, pandangan saya sebagai sajen alias ngajeni, menghormati leluhur. Salah satunya ternyata manfaatnya bisa dimakan sama anak-anak Bajang, dan mereka yang makan makanan dari sesaji yang dalam tanda kutip digunakan sebagai sajen wujud syukur mereka, wujud koneksi mereka untuk koneksi dengan Tuhan versi saudara-saudara kita, ternyata lebih positif ketika dikonsumsi oleh anak-anak ini. Jadi makanya si Ganteng itu sering aku tanya dapat jeruk dari mana. Si Ganteng kan memang sepertinya memang basically keluarganya itu Cina, teman-teman. Jadi dia suka dengan jeruk Mandarin yang memang ketika saya tanya dapatnya dari mana? Dari vihara ini, dari ini. Jadi ya wes, berarti mereka makannya itu. Jadi mereka tuh makannya itu, Mas Tulus. Ya, mau mereka kenyang nggak? Mau mereka sempurna nggak? Badannya ada, matanya ada, makanannya kenyang. Hadiah no doa, hadiah no sedekah panganan terus. Lebih sering, lebih bagus. Ya, jadi kalau anaknya jenengan yang sehat, jenengan kasih makan makanan apa aja nih, mau sate, mau makanan buah. Sedangkan yang wafat jenengan kasih makan apa kalau bukan dengan doa. Ya, seperti itu. Jadi mereka bisa kenyang ketika kita hadiahkan doa. Doa kita tadi jadi makanan bagi mereka. Jadi mereka akhirnya tidak bambung. Bambung itu makannya tidak kemana-mana. Di sini makanannya juga bukan berupa makanan yang seperti yang mereka dapatkan di luar. Alhamdulillah. Kalau saya dalam hati cuma bilang saya makan jeruk. Saya pengen jujur, kadang-kadang teman-teman saya bilang, lu ngapain sih sedekah-sedekah ngomong-ngomong yang lu sendiri ngeluarin duit segala macam. Jujur aku tuh sering tanya timku masak kalau teman-teman percaya. Jadi aku minta tolong sama mereka, tolong Yendo kita bikin ngomong-ngomong, aku pengen lihat Bayi Bajangku. Itu sering banget yang tidak terekspos di depan kamera. Jadi kalau kayak kemarin bikin apem gitu, itu tuh udah sering juga, cuman nggak pernah saya bicarakan di YouTube gitu loh teman-teman. Jadi teman-temanku kadang-kadang suka bilang ya, apa sih lu beginian, lu bikin ini. Jadi kadang-kadang aku kayak gitu sedekahnya ya aku niatkan anak-anak. Misalnya nih ada yang pernah dulu minta mercon, minta kembang api. Lo jangan salah lo Rek, permintaan mereka tuh aneh-aneh. Jeruk Mandarin pernah, apel Fuji pernah, bahkan ada yang minta asam Jawa itu pernah. Ya aku tak sediakan saja, tak beli semua. Tapi aku doanya sama Allah ya Robbi ya Tuhanku, semoga makanan yang tak sedekahkan ini engkau sampaikan kepada mereka sesuai dengan mau mereka. Doaku sama Allah seperti itu. Nyatanya mereka di sana juga pada makan. Kayak apa ya istilahnya? Doanya tuh kayak ngubah bentuknya. Simple. Bentuk dari kasar ke gaib istilahnya. Mereka bisa konsumsi itu. Allah izinkan itu selama tujuan kita baik. Begitu. Jadi makanannya ya lebih enak lagi kalau makan doa dari orang tuanya, ya. Begitu soal makanan. Kemudian ini misalnya gini, ada juga pertanyaan yang menurut saya juga lumayan menggelitik. Saya adalah anak dari mamaku, contohnya ya. Tapi mamaku dulu yang rawat kakak-kakakku yang sudah wafat. Dan ini juga banyak orang yang bertanya, kalau anak Bajang itu sudah bayi, sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, kemudian mereka itu terlihat jelas, apakah itu sudah pasti jadi bayi Bajang? Kalau meninggalnya di bawah usia 5 tahun, itu kemungkinan bisa jadi bayi Bajang. Ya, kemungkinan mereka masih sehat, masih bisa digendong. Artinya Bajang disebut Bajang itu adalah anak-anak atau simpelnya adalah mereka-mereka yang meninggal sebelum usia anggaplah di bawah 15 tahun kalau hitungan saya. Sehingga mereka tetap ikut dengan kita. Nah, misalnya begini. Orang tua aku pernah punya bayi Bajang, pernah kegegeran atau pernah kakakku tuh meninggal. Tapi di usia yang masih kecil, masih bayi, jenis kelaminnya sudah tahu. Lalu orang tua aku sudah meninggal, Mas Tulus, tidak ada yang merawat. Apakah saya boleh merawatnya? Sangat-sangat diperbolehkan. Khususnya yang masih sedarah dengan si jabang bayi. Ya, sangat-sangat diperbolehkan. Bagaimana cara merawatnya? Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Perbanyak hadiahkan doa dan jangan dihilangkan. Jangan dianggap tidak ada.
Seperti itu. Jadi kayak misalnya, makmu kan anak piro toh? Anakku, misalnya kamu cuma 5, ternyata kamu taunya 7, yang 2 meninggal. Pitu be sing ora iso digendong, misalnya gitu. Jadi kita juga jangan menghilangkan ya. Kemudian kayak kita misalnya mau hadiah apa, pengen ngasih baju, pengen ngasih apa, ya niat aja sedekah, taruh di masjid atau ke siapa, niatnya buat anak-anak. Kayak besok tuh aku gini, kalau aku lebih afdolnya kalau aku ya, besok itu udah ada yang naruh baju ya teman-teman. Jadi besok udah untuk among-among akbar itu sudah ada yang transfer, yang Mas Tulus bedakan sendiri karena beliau minta untuk dibelikan baju 2 orang untuk anaknya. Jadi nanti juga Mas Tulus ada bajunya yang Mas Tulus sedekahkan ke anak-anak yatim di sekitar itu, yang bisa Mas Tulus kasih, nanti pahalanya diniatkan untuk si anak. Boleh seperti itu. Kemudian coba tak cek sih. Wingi ono nang kene, guys. Sing delok paling yo sing seneng tok yo soal bajang yo, guys. Nek ngene iki sing ra serk yo ora gelem nonton. Ra apa-apa wes, penting tadi apa? Jadi edukasi buat teman-teman nih di sini. Baik. Sebentar. Oh, ini nih ada pertanyaan bagus nih ya. Tentang anak bajang, jika kedua orang tua anak bajang telah meninggal dunia, apakah anak bajang bisa lahir kembali? Tidak sedetail itu. Secara garis besar, yang saya tahu mereka hanya sempurna kemudian kembali kepada yang seharusnya. Di luar itu saya nggak bisa atur. Maaf, saya nggak bisa jawab soal itu ya. Dan tidak sesimpel itu ya. Ngapunten ya, Ragam Koral, terima kasih. Sampai kapan anak bajang baru lepas dari dunia manusia jika kedua ortunya telah meninggal dunia? Mereka tetap akan terkoneksi sampai kapanpun. Ya, ingat sampai kapanpun meskipun orang tuanya sudah meninggal. Dan saat mereka di dunia atau tidak di dunia manusia, masih bisa, apakah bisa bertemu atau tidak di sana dengan orang tuanya, itu kembali kepada izin dari Allah sendiri. Dan sampai kapan mereka ada di dunia manusia? Sampai sempurna dalam tanda kutip sesuai izin Allah. Saya nggak bisa menentukan soal itu. Ada yang sudah sempurna, ada yang sudah Allah izinkan, ada yang dia tuh udah kelihatan banget loh. Aku tuh bisa ngelihat, maksudnya yang sempurna kemudian kembali betul-betul kepada istilahnya kembali kepada Allah, istilahnya gitu, mohon maaf. Anak itu malah nggak mau, malah ngajari adik-adiknya di sini, namanya poniran. Dia sudah waktunya untuk kembali, bahkan aku tak bilang kayak mbahmu sing kae, cari mbahmu, nenek moyangmu dulu ini, silakan berkumpul, silakan kembali, tapi dia ndak mau. Belum wayahnya, aku masih pengen jaga anak-anak yang di sini. Pengen ngajarin ngaji. Masih ada yang seperti itu ya. Jika tidak bisa lahir kembali, apa yang harus dilakukan oleh saudara-saudara bajangnya? Sedekah, jangan dihilangkan, tetap diingat ya, tetap diingat. Guys, nah, tetap diingat bahwa kita punya saudara meskipun entah sekandung, entah tidak, dan meskipun itu beda mama sekalipun ya, beda mama beda bapak, itu kalau bisa jangan dilupakan. Artinya gitu. Kalau memang orang tuamu sudah wafat, yang merawat kamu bagaimana cara merawatnya, jangan lupa terus sedekah. Kemudian wariskan juga ke anak-anakmu. Jadi koneksinya akan panjang. Sekali lagi, yang dengan yang sedarah mereka tidak akan pernah bisa terputus ya. Seperti itu. Mas T mau nanya, anak saya meninggal ketika belum akil balik, itu bisa dikategorikan bayi bajang atau tidak? Betul, sangat-sangat bisa dikategorikan itu bayi bajang ya. Assalamualaikum Mas Tulus, adik saya pernah keguguran umur 3 bulan tapi nggak dianggap ada Mas Tulus karena nggak paham. Nah, kalau memang 3 bulan ini kecil, besar kemungkinan bahwa ini sudah ada ya. Silahkan DM saja. Dan kalau nggak paham, semoga dengan adanya video ini jadi paham, jadi bahan pembelajaran buat kita. Bahwa meskipun kita kegegeran, digegerkan, tidak diizinkan kita gendong sekalipun, segala sesuatunya sudah Allah izinkan terkoneksi dengan kita sampai kapanpun. Dan meskipun nggak paham, ya tetap dirawat ya, dikasih nama. Kalau sekarang gini teman-teman, ini juga garis bawah ya ke teman-teman. Apakah saya harus nanya sama Mas Tulus jenis kelaminnya? Tadi sudah saya sampaikan caranya ya. Kalau masih nggak tahu juga, sebenarnya anak bajang itu tidak pernah keberatan dikasih nama cewek atau cowok. Nama itu merupakan sebuah wujud penghargaan dari kita. Astagfirullahaladzim. Duduknya banter guys, sorry guys. Sebuah penghargaan dari kalian kepada anaknya kalian. Jadi mau misalnya ternyata kelaminnya perempuan dan kamu kasih nama laki-laki, gak masalah.
Doanya sampai Mas Tulus, amin. Koneksimu tuh sudah ikatan darah, jadi pasti sampai. Yakini saja seperti itu. Ya, mau jenengan kasih nama perempuan, jenengan nggak nanya sama saya juga nggak apa-apa. Intinya, saya dulu pernah keguguran, tak kasih nama ini, tak kasih nama itu. Biasanya kalau orang yang gini, Mas Tulus ada kok yang kayak gitu. Mas Tulus saya kirim ngomong-ngomong, buat ini, tanggal lahir saya ini, nama saya ini. Loh bu, itu anaknya wedok bu, untuk lanang. Kadang-kadang saya luruskan gitu. Cuman apakah tetap boleh dengan nama laki atau perempuan? Boleh, ya. Anak-anak itu seneng jenengan kasih nama. Oke, ada laki-laki di tempat saya yang namanya Melati, tetap sama. Ini ada beberapa titik yang tidak bisa diganggu gugat. Memang itu hanya wujud sebagai apa ya? Artinya wujud penghargaan kalian untuk si bayi bajang. Bukan soal jenis kelamin ya, seperti itu ya. Kalau mau diluruskan boleh DM aja. Biasanya kalau DM aku langsung tak luruskan, walaupun gini, misalnya aku aku pernah keguguran tak kayak jeneng iki, nggak perlu diganti nama, nggak perlu dikasih nama jenis kelamin, nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Yang penting doanya tetap kamu tujukan ke dia dan kamu menghargai, kamu tidak menganggap dia tidak ada. Artinya bukan tidak ada, maksudnya tetap kamu anggap bahwa dia adalah koneksi dengan kamu gitu loh. Intinya seperti itu ya. Atur nuwun. Bagaimana tanggapan Mas Tulus soal bayi bajang yang menyimpan marah ke orang tuanya? Tanggapan saya, anak bajang ini kan bisa jadi karma buat orang tuanya. Apa yang harus saya tanggapi? Mereka punya hak untuk marah, kok mereka sengaja disingkirkan? Bayangno, dulu lagi susah, alasan kesulitan, alasan ini kamu gugurkan. Kemudian kakak-kakaknya atau adik-adiknya sekarang pada sukses, sugih, kaya raya setelah menggegerkan. Apa dia nggak iri? Apakah dia nggak marah? Sekarang kalau kamu jadi anak bajang, kamu marah, dilarang boleh nggak? Menurut aku itu sesuatu yang wajar. Tetapi sekali lagi, nurani mereka yang akan menyadarkan mereka sendiri. Dari mana nuraninya terkoneksi, Mas Tulus? Dari cara orang tua memperlakukan. Itu lebih penting. Tanggapanku, ya semua terjadi karena izin Allah. Allah menghendaki itu terjadi. Allah mengizinkan mereka jadi karma buat orang tuanya. Ya berarti itu tujuan tertentu. Itu intinya, menurut saya ya. Seperti itu. Mas Tulus, ya oke. Saya nggak sebutkan namanya, nggih. Almarhum ibu saya dulu pernah cerita kalau pernah keguguran, misal saya kirim doa atau ngomong yang saya niatkan buat saudara saya yang tidak bisa ngomong ibu dan bapak saya karena tidak tahu namanya. Apa beliau tahu kalau saya ini saudaranya Mas Tulus? Tahu. Mereka tidak akan pernah terputus dengan saudara yang sedarah ya. Saya ulang lagi, tidak pernah terputus dengan saudara yang sedarah dengan beliau. Sehingga kalau misalnya memang jenengan mau bikin ngomong-ngomong niatnya buat dia, dikasih nama siapa boleh, namanya siapa aja juga boleh. Jadi nggak perlu mau nama laki-laki atau perempuan. Jenengan mau hadiahkan, sangat-sangat saya perbolehkan. Karena sebetulnya orang yang sedarah dengan beliau itu lebih afdol daripada saya. Apalagi ibu dan bapaknya. Ya, seperti itu. Mas, saya punya bayi bajang dulu, saya ndak tahu ditaruh di mana, ternyata ditaruh di toples. Alhamdulillah sudah tak ambil, tak kubur jadi satu sama neneknya nggih. Setiap saya sholat selalu saya kirimi doa untuk semuanya Mas Tulus. Dia juga bisa tumbuh besar Mas, kata nenek saya. Betul, ya saya pindah Mas, terima kasih Rahayu. Ojeh, siap. Ini bagus, cara seperti ini bagus ya. Apalagi, jadi gini teman-teman, simpelnya ya. Negatif atau positif itu tergantung kita. Kalau mereka negatif, sedangkan kalian rawat dengan cara yang baik, aku yakin kok mereka akan jadi positif. Kalian sama dengan orang-orang lain, makanya orang bilang, kowe nggak ngeruah ta, aku dimimpin mamaku, aku dimimpin sama simbahmu, aku pengen gaya roahan, pengen munggah, soalnya mah begini dimimpin mamamu. Sama dengan yang seperti itu, terhitung mereka juga leluhur seperti leluhur kita. Cuma bedanya adalah kalau orang-orang yang sudah wafat itu diizinkan sama Allah kembali kepada Allah, yang menjadi arwah adalah jin ifrit, menyerupai dan seterusnya. Orang-orang tertentu ada yang diizinkan untuk pulang menemui keluarganya. Nah, kalau anak bajang ini sesuatu yang masih tersangkut, kecuali anak yang ada yang kegegeran langsung di samping Allah tuh banyak. Tetapi anak-anak ini ternyata pada dasarnya punya takdir yang tidak sesuai dengan takdirnya gitu loh intinya. Kayak gitu. Jadi kayak ada ganjelan. Kayak bisa dibilang arwah penasaran yang memang mereka harus ketemu dengan titiknya. Kemudian sempurna. Tetap koneksi dengan orang tua itu tetap bisa. Ya, seperti itu teman-teman. Ini jam 17.20. Waktunya sudah sore. Sudah saya jawab semua. Artinya ini semoga jadi bahan edukasi. Saya nggak gurui sedikit pun demi Allah. Saya minta maaf. Ada satu pertanyaan
yang harus saya pertegas. Mungkin teman-teman akan bertanya, kemana anak-anak ini ketika Mas Tulus meninggal? Sedangkan Mas Tulus ngurus mereka. Saya sudah memasrahkan ini jauh kepada beberapa leluhur, ya, artinya kepada leluhur yang sudah siap mengasuh mereka sampai saya tiba pada masa Allah menghentikan umur saya. Jadi kalau jenengan tanya, kalau Mas Tulus wafat nanti mereka akan sama siapa? Saya pasrahkan sama Allah. Tetapi saya sudah mempersiapkan bahwa anak-anak ini bagaimanapun caranya menjadi tanggung jawab saya selama saya masih sehat, masih hidup. Saya harus cari amal ataupun pahala sebanyak-banyaknya dari mengasuh mereka. Setelah itu ketika memang Allah menghendaki saya harus pergi, artinya meninggal dan seterusnya, saya kembalikan kepada Allah. Semoga ini jadi bahan pembelajaran. Kalau jenengan tanya detailnya seperti apa, mereka kemana? Ada pesantren yang siap mengasuh mereka. Jadi aku tuh punya kenalan yang memang menaungi itu, tetapi tidak di versi kita, ada koneksi lain. Jadi kalau jenengan tanya ya saya kembalikan kepada Allah, tapi kalau secara persiapan saya sudah mempersiapkan secara jauh. Dan ketika mereka sudah sempurna, mereka kembali kok. Mereka tidak di saya. Jadi ada juga yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, yang datang seperti itu. Saya hanya shelter yang harapan saya ada pahala di situ, kemudian manfaat bagi yang bisa jadi manfaat untuk memanfaatkan apa yang saya bisa. Seperti itu, nggih. Oke, matur nuwun. Teman-teman, aku nggak tahu aku tayangkan kapan, tapi mudah-mudahan malam ini juga bisa ditayangkan ya videonya. Sehat berkah untuk kita semua. Semoga ketemu lagi di next video. Bahas apa lagi? Silahkan DM di @bikitulus_official. Saya minta maaf sekali lagi, saya nggak menggurui, tapi semoga video ini manfaat ya. Lumayan panjang video ini. Sehat berkah untuk kita semua. Mas Tulus pamit dulu, sudah telak garing guys ya, kita tunggu besok ya. Oh iya, besok ada Q&A ya teman-teman, jangan lupa cek Instagram dan juga postingan Mas Tulus di YouTube, oke? Dah, assalamualaikum.